Pemerintah merespon cepat kasus sebaran varian baru COVID-19 Omicron asal Afrika dengan memberlakukan sejumlah kebijakan. Salah satunya adalah melarang masuk WNA yang memiliki riwayat perjalanan dari 11 negara dan memperpanjang masa karantina. Pemerintah merespon cepat kasus sebaran varian baru COVID-19 Omicron asal Afrika yang kini telah menjadi varian of concern oleh WHO. Karena tingkat penularannya yang sangat cepat seperti varian Alpha, Gamma, Beta, dan Delta. Untuk mencegah masuknya varian Omicron ke Indonesia, pemerintah kembali membuat sejumlah kebijakan yang berlaku mulai hari ini. Pertama, WNA yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari terakhir di 11 negara, yakni Afrika Selatan, Botswana, Eswatini, Mozambik, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Angola, Namibia, dan Hong Kong, tidak diperbolehkan masuk ke Indonesia. Sedangkan WNI yang akan pulang dari negara tersebut diharuskan karantina selama 14 hari. Sementara kebijakan karantina WNA dan WNI yang sebelumnya berlangsung selama 3 hari akan diubah menjadi 7 hari. Hal ini sebagai langkah pengetatan masuknya varian Omicron ke Indonesia. Untuk WNI yang pulang ke Indonesia dan memiliki riwayat perjalanan dari negara-negara pada poin A, di atas akan dikarantina selama 14 hari. Pemerintah juga akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI yang dari luar negeri, di luar negara-negara yang masuk daftar pada poin A menjadi 7 hari dari sebelumnya 3 hari. Kebijakan karantina pada poin B dan C di atas akan diberlakukan mulai 29 November 2021 pukul 00.01. Varian Omicron dinilai dapat menurunkan antibodi dari vaksin sebelumnya, sehingga menjadi varian of concern oleh WHO. Namun sampai saat ini masih dilakukan studi kasus. Jakarta, Tim Liputan ADX Channel. Kementerian Kesehatan memastikan akan tetap mewaspadai impor kasus varian Omicron dari luar negeri meski belum terdeteksi masuk ke Indonesia. Dan pemirsa, Hong Kong diakui memiliki resiko paling besar sebagai sumber kasus impor varian Omicron ke Indonesia. Meski belum terdeteksi masuk ke Indonesia, Kementerian Kesehatan memastikan akan tetap mewaspadai impor kasus varian Omicron dari luar negeri. Kedatangan pelaku perjalanan internasional baik melalui udara, laut, dan darat pun akan diperketat. Tidak hanya itu, masyarakat juga diminta tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai Hong Kong memiliki risiko paling besar sebagai sumber kasus impor varian Omicron ke Indonesia. Pasalnya, intensitas penerbangan dari Hong Kong ke tanah air tercatat paling sering ketimbang negara lain yang telah mengumumkan temuan kasus infeksi Omicron. Untuk negara-negara yang sudah terkonfirmasi ada, yang paling banyak penerbangan ke Indonesia adalah Hong Kong, Italia, Inggris, baru Afrika Selatan. Untuk negara-negara yang kemungkinan ada paling besar dari Belanda, Jerman. Kementerian Kesehatan mencatat saat ini ada 9 negara yang mengkonfirmasi menemukan kasus COVID-19 varian Omicron. 9 negara tersebut diantaranya Afrika Selatan, Botswana, Inggris, Hong Kong, dan Australia. Sementara itu 4 negara baru mencatat kasus probable Omicron, yaitu Belanda, Jerman, Denmark, dan Australia. Jakarta, Tim Liputan ADX Channel. Varian baru virus COVID-19 bernama Omicron dinilai 500% lebih cepat penularannya dibandingkan dengan varian Delta. Epidemiolog mengatakan hadirnya varian baru Omicron menjadi peringatan besar tidak hanya untuk Indonesia, melainkan untuk dunia. Virus COVID-19 varian Omicron merupakan varian baru dengan potensi penularan mencapai 500%. Karena itu WHO mengklasifikasikan varian Omicron ini ke dalam kategori varian of concern. Menurut epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman, varian ini tergolong dalam kategori varian of concern yang artinya ini sangat ekstrim dan sangat serius serta seluruh negara dalam keadaan rawan.
Kendati demikian, kasus terbesar mayoritas varian Omikron ini terjadi pada kelompok orang yang belum divaksinasi. Seperti ini, nah disinilah peluang di mana virus ini menginfeksi, kemudian ketika terinfeksi lama untuk pulih, sehingga semakin lama seseorang pulih, semakin besar juga kemungkinan terjadinya varian baru yang lahir dari orang ini. Karena apa? Atau komunitas imunokompromis ini, karena mereka membuat virus itu menjadi leluasa bereplikasi, dan akhirnya dari replikasi ini ada mutasi dan akhirnya menghasilkan seperti halnya variannya.